Selamat pagi, selamat datang di program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang dasar Python sebagai fondasi teman-teman untuk belajar data science ataupun ilmu data. Terakhir kita telah belajar variabel dan types-nya yang ada di Python, dan hari ini kita akan belajar tentang list. Masih di situs kaggle.com, teman-teman pilih menu code, lalu pilih your work. Setelah itu, teman-teman akan melihat netbook project yang telah kita gunakan sebelumnya. Lalu pilih hello world di sini. Tunggu sebentar hingga netbook terbuka. Lalu, teman-teman pilih menu edit. Kita tunggu sebentar sampai proses netbook ini bisa kita gunakan ya. Kemarin kita telah menyimpan pada versi kedua. Jadi kalau teman-teman mau melihat versinya bisa dilihat di sini. Tinggal show version. Ya, yang pertama adalah hello world, lalu yang kedua adalah variable dan types. Jadi setiap version ini akan kita simpan ya, agar teman-teman kalau ingin membuka kode kembali itu bisa digunakan. Oke. Masih di hello world ya, teman-teman. Kita terakhir telah belajar tentang simultan. Hari ini kita akan belajar tentang list. Ya, list. List itu kalau dalam bahasa pemrograman lain sering dimiripkan dengan konsep array ya. Jadi kalau variabel kemarin ya, itu setiap variabel ini hanya dapat menampung satu data saja, seperti ini ya. Jadi ketika datanya banyak, kita harus membuat variabel lagi gitu ya. Ketika ada data lagi, kita bikin variabel lagi dan sebagainya. Namun, dengan menggunakan list di sini, kita bisa memanfaatkan sebuah variabel itu bisa memiliki beberapa nilai data atau beberapa values. Sebagai contoh, ini adalah list ya, list sayuran misalnya. List sayuran itu memiliki beberapa data ya. Jadi misalnya ada kol gitu ya, lalu ada kangkung gitu ya. Kangkung misalnya. Lalu di sini ada tomat. Oke. Nah, jika teman-teman sebelumnya menggunakan variabel hanya satu data seperti ini, dengan menggunakan list, kita bisa menyimpan beberapa data sekaligus. Oke. Ini berlaku untuk tipe data string ataupun tipe data number ya, teman-teman ya. Sayuran di sini variabelnya memiliki 3 value. Ada kol, ada kangkung, dan ada tomat. Untuk mengakses data list, kita bisa menggunakan yang namanya akses index ya. Jadi si list ini memiliki akses index. Index itu dimulai dengan 0. Jadi setiap value yang ada pada variabel list itu dimulai dengan indeks ke 0. Sehingga teman-teman ketika ingin mencetak kangkung ya, maka indeksnya adalah 1 karena 0 itu kol, 1 itu kangkung, dan 2 itu tomat. Kita akan buktikan dengan melakukan print ya. Print ya, sayuran gini, indeks ke 1. Ini. Lalu kita run seperti ini. Kita tunggu sampai sessionnya berjalan. Biasanya kalau untuk pertama kali session ini akan cukup membutuhkan waktu ya teman-teman ya ketika kita menggunakan Kaggle. Oke, ini cukup. Nah, ini masih draft session starting. Oke, kita tunggu sebentar. Mungkin saya tunggu sebentar. Di sini udah ya, sudah selesai kalau warnanya hijau. Nah, teman-teman bisa melihat output yang dihasilkan dari print sayuran indeks ke 1 adalah kangkung. Nah, ketika ingin menampilkan kol, maka kita cukup menggunakan indeks ke 0. Jadi ketika saya run, ini, maka muncul kol. Nah, teman-teman bisa mendefinisikan tampilan
setiap indeks itu dengan cara membaca setiap indeksnya. 0, 1, 2 ya, karena ada 3 berarti 0, 1, 2. Ingat, dalam list itu dimulai dengan indeks ke 0. Jika saya run ini, maka kol, kangkung, dan tomat itu akan muncul. Saya buat kode baru. Selain menggunakan variabel ini untuk data yang tipenya string, teman-teman bisa menyimpan multiple data ya dalam bentuk angka. Misalnya ada angka di sini, misalnya bilangan bulat 1, 3, 5, 6 gitu ya. Sama seperti konsep sebelumnya ya, kita bisa melakukan print berdasarkan indeksnya. Print angka ke 2 misalnya. Jika saya run di sini, maka yang muncul adalah 5. 5 karena kita mulai dari 0, 1, 2 ya. Jadi mencetak angka seperti ini. Dan teman-teman, sebuah list dalam Python kita bisa mencampurkan data antara angka dan string ya, number dan string. Oke, misalnya campur gitu ya. Merupakan percampuran antara call gitu ya, misalnya di sini angka gitu ya, lalu saya buat kangkung dan satu lagi misalnya 4,5 gini. Jadi saya memiliki variabel, dia menyimpan variabelnya itu nilainya antara string dan number ya, sama data desimal seperti ini. Nah, saya akan cetak ya, saya cetak list campur pada indeks ke 0 misalnya. Coba kita jalankan, maka dia akan menampilkan data call. Oke. Ketika saya indeks ke 1, maka dia juga akan menampilkan angka 2. Berarti si Python ini mendukung ya, teman-teman ya, mendukung tidak tipe datanya tidak mesti sama. Dia juga bisa berbeda, ada data yang berbeda. Jadi kalau sebelumnya kan kalau sayuran nih tipenya string semua gitu ya, teks semua. Lalu di sini angka-angka semua gitu ya. Ternyata Python mendukung antara percampuran antara string dan number. Nah, untuk menampilkan list ini, teman-teman, kita bisa menggunakan namanya iterasi. Iterasi digunakan untuk melakukan looping gitu ya. Misalnya, saya masih menggunakan variabel campur di sini. Lalu saya ingin mencetak semuanya. Ya, mencetak semuanya dengan looping. Caranya adalah dengan for. For saya buat alias yaitu misalnya data ya, pada apa? Pada nama listnya itu campur ini. Ya, oke, saya titik 2 lalu indentasi seperti ini. Lalu saya print datanya ya, print datanya. Yaitu print datanya. Lalu saya print datanya. Ketika saya run seperti ini, maka data call, data 2, kangkung, dan 4,5 seharusnya muncul. Oke, kita tunggu sebentar. Kita reload ya datanya ya, kita reload agar kita bisa menjalankan ataupun melakukan action pada looping tersebut ya. Tadi ada kendala tentang draft sessionnya. Saya akan ulangi lagi dengan mereload ininya, notebooknya. Saya buka pada kode terakhir, interpreter terakhir, yaitu for data pada list campur. Oke, saya run. Nah, maka muncul call ya, ada angka 2, ada kangkung, ada 4,5 ya. Jadi selain kita menampilkan dengan membaca indeksnya seperti ini ya, kita juga bisa menggunakan iterasi data yang ada pada sebuah list dengan menggunakan for loop gitu ya. Nah, jadi penjelasan tentang dasar list saya rasa cukup ya teman-teman. Silakan save versionnya, versi ketiganya kita simpan dengan nama version list ya. Oke. Lalu saya save. Kita tunggu sampai proses menyimpan
versi ketiga ini selesai ya. Ini masih running ya teman-teman ya. Oke. Jadi nanti akan muncul ada 3 versi di sini. Oke, saya rasa cukup tentang pengenalan list. Selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara kita menambahkan data, menghapus data, ataupun mengakses data tertentu pada list kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di seri tutorial Python dasar berikutnya.